Pak Ustadz kan nggak bisa lihat jin ya. Bagaimana Pak Ustadz bisa tahu atau yakin bahwa itu di dalam tubuh itu tuh ada jin, ada dajjal gitu? Dari sisi yang sebelah mananya itu? Ya, sebenarnya itu belajar saja. Jadi jin itu sama seperti kalau kita itu mamanya merem nggak tahu. Kita ini apa nih saya pegang. Kamu yang bisa lihat kan cangkir. Cangkir. Kan saya megang. Oh, cangkir itu ada ini telinganya. Bentuknya apa? Oh, ini bulat. Kemudian oh ini apa? Diginiin. Ini cangkir ya, ini apa nih? Suara kayak gini apa nih? Kan gitu ya. Kaca, gelas, apa keramik itu kan sama gelas itu kan lama-lama tahu. Beda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel dan juga Tung Family Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga bersama Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga dengan Pak Haji J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah sahabat beriman, saya juga mau memberitahukan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi nanti Pak Ustadz Danu mulai muncul lagi di MNC TV dalam acara Rahasia Batin. Insya Allah nanti akan disiarkan malam hari ya. Mudah-mudahan nanti acara itu bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Nah, sahabat beriman, saya mau ngulik nih, mau nanya-nanya guru kita Pak Ustadz Danu mengenai rahasia batin nanti yang akan ditayangkan di MNC TV. Itu apa saja sih sebenarnya? Dan di sana nanti ada juga narasumber yang akan langsung ditangani atau berhadapan langsung nanti dengan Pak Ustadz Danu dalam acara itu. Baik, sahabat beriman, kita mau tahu lebih jauh lagi mengenai acara itu ya. Saya mau tanya guru kita Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz, sebenarnya rahasia batin itu lebih kepada apa acara itu nanti Pak Ustadz? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi pertanyaannya? Rahasia batin. Nanti kan disiarkan insya Allah di MNC Pak Ustadz ya malam hari. Sebenarnya rahasia batin itu nanti akan lebih kepada apa? Lebih menonjolkan apa di acara tersebut Pak Ustadz kira-kira? Jadi rahasia batin itu insya Allah sama seperti rahasia batin sebelumnya. Oke. Di mana itu akan mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya yang berhubungan dengan para jin yang nakal. Ya, para jin yang nakal, kemudian bisa aja itu nanti ditunggangin oleh dajjal. Itu di situ. Karena selama ini memang belum banyak yang bisa menyelesaikan jin-jin nakal, itu belum banyak. Jadi ada orang yang dibacain ini dia ngumying, kesurupan. Kemudian kesurupannya berhenti, udah dikira berhenti, berhasil. Belum. Itu belum berhenti, cuma jinnya lagi nggak kepengen ngomyang lagi aja. Iya, jadi jangan berpikir seperti itu karena dia juga belum pernah menangani serius beneran. Dia belum pernah menangani serius sampai nggak betul-betul orang itu tidak kesurupan lagi. Nah, yang di situ ini kita mencoba untuk menyelesaikan sebenarnya. Jadi menyelesaikan persoalan-persoalan berhubungan dengan jin. Nah, jin ini ya jinnya otomatis jin nakal. Bisa aja jin ilmu nanti ada di situ akan. Kalau memang nanti yang masuk itu kesurupan ya bisa aja yang nyurupin nanti ilmu bisa, yang nyurupin itu nanti sihir bisa, yang nyurupin itu nanti jin yang sama seperti sifatnya orang yang sakit tersebut. Jadi ada beberapa macam. Jadi selama ini yang saya sering amati dari perilaku-perilaku jin itu ya seperti itu. Ada jin dari sihir,
kalimatnya jelas kalau sihir itu. Saya akan bunuh dia, saya habisi keluarganya, itu sihir lah ya. Iya. Atau sihir yang lain, umpamanya saya suka sama dia, jadi dia harus nikah sama saya, itu sihir sama. Semacam pelet seperti Ya, itu. pelet. Kemudian jin ilmu, ini cucu saya, mamanya. Nah, itu biasanya ilmu yang ngomong begitu. Ini anak baik. Kenapa disakitin orang? Nah, kalau ini anak baik, kenapa disakitin orang lain terus-menerus? Nah, ini belum tentu itu ilmu. Ini malah orangnya sendiri yang punya sifat merasa disakiti oleh orang lain. Bisa seperti itu juga Pak? Bisa jin yang hobinya dugem, ya dia pasti ngajaknya dugem terus. Ya seperti itu sama. Kalau nggak dugem sehari aja udah gatel badannya. Jadi jangan hanya cuma berpikir setan itu hanya di minuman keras. Setan itu hanya di dugem-dugem itu. Jangan hanya berpikir di situ. Setan itu juga berpikir bahwa dia merasa didolimi, itu dia akan masuk di titik itu. Maksudnya setan yang didolimin seperti apa contohnya? Jadi orang itu kalau dia merasa didolimi, ya setannya masuk di sisi sebelah situ. Jadi kalau orang merasa didolimi terus-menerus kemudian kena skizofrenia, ya karena memang dia merasa didolimi padahal enggak, biasa saja seperti itu. Nah, inilah yang kita coba untuk kita buka, karena memang di Indonesia khususnya atau di Asia khususnya atau di Afrika atau di Mesir atau di Arab yang begini belum pernah ada yang selesai beneran. Paling selesai itu bacain pohon, dibacain agar jinnya keluar kayak gitu. Ya, itu menurut saya lah, pohon itu ngapain, manfaatnya apa? Bacain pohon agar jinnya itu tidak situ lagi. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Itu dolim istilahnya. Manusia yang dolim kepada jin ya itu. Dia pikir kalau jadi manusia, kalau dia itu tahu agama terus dolim kepada jin itu boleh. Tidak boleh. Tetap itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, itu menjadikan merusak makhluk istilahnya, tidak boleh. Jadi insya Allah nanti di rahasia batin itu dicoba untuk dikuak seperti itu. Nanti bisa aja ada antara saya dengan para jin-jin nakal itu ya ada ngobrol atau marah atau pertempuran. Saya tidak tahu ya. Karena Seperti komunikasi seperti itu maksudnya. Iya. Dan insya Allah itu tidak settingan ya, Ustaz? Asli. Enggak, saya juga enggak kenal, rata-rata enggak kenal ya dengan narasumber. Dengan narasumber itu kan rata-rata enggak kenal, rata-rata. Itu hampir 100% enggak kenal. Untuk menjadi narasumber yang nanti bisa istilahnya apa ya, bisa masuk ke acara itu bagaimana nanti? Nanti kalau memang ada di antara pemirsa YouTube ini benar-benar ada yang saudara atau dia sendiri kesurupan yang memang selama ini belum bisa ditangani, silahkan nanti daftar. Tapi betul-betul kesurupan betul, bukan sakit gatal-gatal mintanya ditangani di depan TV ya. Ya enggak seperti itu ya. Jadi istilahnya ini benar-benar kesurupan yang belum pernah sembuh, udah diobatin kemana-mana, udah diginiin, udah nyelam pamannya di laut. Ya seperti itulah, yang banyak kan begitu ya. Jadi silahkan nanti bisa aja mendaftar. Nanti ya di mana nanti kita kasih pengumuman lagi. Ya. Hostnya siapa nanti, Ustaz? Atau Pak Tung barangkali? Oh enggak, saya kan udah tua. Nanti dipandu oleh Bang Robi Purba kalau nggak salah Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Jadi para pemirsa dan sahabat beriman, jika nanti memang ada yang benar-benar sakit ya, sakitnya udah kelewatan, diobatin ke sana kemari, mobil khusus yang ada di dalam dirinya itu bisikan-bisikan seperti itu ya Pak DJ. Siapa tahu nanti dari Pak DJ ada yang mau diikut sertakan, boleh. Kayak yang tadi diterangkan Pak Ustadz, ada yang bisik-bisikan, tak bunuh atau mau dihancurkan keluarganya seperti itu, silakan nanti kita akan umumkan lagi di YouTube kemana harus mendaftar seperti itu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Bang Haji ada yang mau ditanya berhubungan dengan rahasia batin ini Bang Haji? Iya, rahasia batin tadi Ustadz bilang hampir mirip yang lalu-lalu Ustadz ya. Sebenarnya rahasia batin dengan siraman kolbu, perbedaan mendasarnya apa tuh Ustadz? Kalau
siraman kolbu itu ada kajian tauhid. Ada kajian tauhid ya. Memang kalau kajian tauhid itu sulit. Kalau umpamanya kajian tauhid itu dimarahin sama orang, disuruh malah memaafkan, itu kan sulit sekali bagi manusia. Jadi bosan. Melaksanakannya sulit. Iya. Jadi bosan, orang itu bosan akhirnya nggak mau. Memang orang Islam rata-rata seperti itu. Kemudian kalau umpamanya, kenapa umpamanya di situ doanya sama, kenapa Ustaz nggak pakai ayat-ayat Quran? Gini loh sebenarnya. Di dalam meruqyah seseorang, menyembuhkan secara Islami itu ada dua cara yang ada dalam Bukhari Muslim. Yang pertama adalah diambil dari doa yang ada dalam Quran. Doa yang ada dalam Quran. Ingat ya, doa. Jadi bukan asal ayat Quran dibacain untuk menyembuhkan. Bukan, jadi doa. Doa itu ada permohonan kepada Allah Ta'ala. Jadi doa yang diambil dari Quran. Nah, yang kedua adalah doa yang tidak mengandung syirik dan musyrik. Nah, saya mengambil yang kedua, doa yang tidak mengandung syirik dan musyrik. Saya mengambil yang kedua itu. Nah, bagi teman-teman yang lain nggak tahu ya nggak ada masalah menurut saya. Silahkan aja. Kalau memang mau cek, silahkan cek, ada kok itu. Hadisnya dalam Bukhari Muslim itu ada. Memang saya mengambil yang kedua. Jadi bukan ngambil yang pertama. Yang pertama itu adalah doa yang diambil dari Quran. Jadi bukan ayat Quran loh ya. Doa. Nah, yang kedua, doa yang tidak mengandung syirik dan musyrik. Nah, saya mengambil yang kedua, saya doakan, insya Allah tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur musyrik. Saya tidak pakai air, saya tidak pakai daun, saya tidak pakai apa aja media lain. Dah, saya hanya mohon kepada Allah Ta'ala, kan jelas itu. Jadi mohonnya kepada Allah Ta'ala, apapun bentuknya. Nah, itu salah satunya. Nah, pembeda siraman kolbu dengan rahasia batin itu salah satunya ada kajian tauhid. Memang kajian tauhid itu sulit. Jadi bukan seperti kajian-kajian biasa yang nyeneng-nyenengin hati, gampang masuk surga seperti itu. Nggak bisa. Jadi kalau memang mau masuk surga beneran, itu memang harus belajar beneran. Belajar sesuatu yang menurut manusia normal itu tidak mungkin, tetapi memang seperti itu. Coba manusia muslim lagi dia kesulitan uang. Yang paling gampang itu yang diinginkan itu adalah gimana caranya saya mendapatkan uang, ya kan? Sehingga membaca ini, baca ini, dia lebih enak baca itu. Tetapi kalau yang tauhid, kembalikan pada Allah Ta'ala. Harus berbuat baik, padahal dia butuh uang. Berbuat baik itu kan butuh waktu, lah ya itu memang. Nah, itu kajian tauhid itu seperti itu. Jadi enggak baca ini, baca itu, baca ini, bukan itu. Jadi mengerjakan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu isinya apa? Bisa aja memang sholat yang jangan berhenti, ya terus istiqomah dikerjakan. Kemudian apa? Berkata yang baik, jangan suudzon, kemudian melakukan hal-hal yang baik di keluarga, ayah, ibu, saudara dan sebagainya. Itu kan berbuat baik. Ya. Banyak. Nah, kajian tauhid seperti itu. Kok nggak nyambung? Memang nggak nyambung, tetapi Allah sudah menceritakan seperti itu. Yang jelas dijelaskan dalam Quran, wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Jadi jalan rezeki kita itu ada di langit. Gimana caranya? Umpamanya orang yang butuh uang itu. Caranya adalah innahum kan qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Lah mbok ya berbuat kebaikan. Tapi maunya kan dia ndak. Lah kenapa kamu butuh duit? Nggak taunya memang dia apa yang dikerjakan banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak nafsunya. Ya sudah pasti akan berbenturan dengan tauhid. Makanya yang begitu-begitu tidak dicari. Padahal gitu kalau dicari, nah itu malah jadi pahala sebenarnya. Itu pahala. Nah inilah bedanya pelajaran tauhid itu sulit. Jadi orang itu kebanyakan keinginan duniawinya itu seperti terhalang oleh tauhid. Menurut dia. Menurut dia. Tapi kalau saya sih enggak, jalanin aja. Oh, itu kan perintah Allah. Katanya mau ikut perintah Allah, tapi kenyataannya kalau disuruh nggak mau. Nggak mau. Jadi ya nggak boleh. Jadi kayak umpamanya pelajaran tauhid, umpamanya saya orang biasa atau saya pendakwah nih. Umpamanya saya pendakwah ngomong kalau di rumah itu orang istri ibu cerewet itu normal.
Cerewet emosional itu normal, cerewet itu normal. Nah kalau ada orang ibu nggak cerewet itu abnormal. Nah itu bukan kajian tauhid. Itu semaunya sendiri. Nah yang begini ini jangan dicontoh, jangan diketawain. Kalau itu diketawain berarti orang yang hadir di jamaah tersebut itu mendukung saya. Tidak boleh. Yang memberikan pelajaran itu bukan cerewetnya, yang memberikan pelajaran itu nasihatnya. Kalau seseorang cerewet itu berarti over dari keluar dari nasihat. Dia over adanya emosi, berlebihan emosi. Kalau dia memberikan nasihat baik, ada ketegasan, walaupun dia tidak berlebihan, itu memang yang benar. Jadi tidak boleh hal tersebut itu diketawain, tidak bisa. Nah, tauhid itu tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mengetahui yang dikiranya lucu, enggak. Itu malah merusak akidah seperti itu. Jangan sampai bicara ini ada unsur merendahkan orang lain. Jangan sampai bicara ini diketawain jadi lucu di depan jamaah, tapi merusak akidah tentang keesaan Allah, tentang kuasa Allah. Nah itu kan orang nggak tahu. Iya, contoh mamanya. Nggak taunya di akhirat itu pintunya tertutup. Nah kan di akhirat di surga itu pintunya tertutup. Jadi orang yang mau masuk surga itu cari siapa yang cari kuncinya surga. Itu melecehkan Allah. Siapapun ustadz yang seperti itu melecehkan Allah. Surga itu terbuka, harus siapa yang mau dari neraka itu dimasukkan atas izin Allah Ta'ala ke surga, nggak ada. Pintu tertutup itu nggak ada. Nggak ada yang menghalangi. Nah itu yang dengar itu pasti ketawa semua. Yang ketawa itu yang dianggap lucu, padahal dia melecehkan Allah Ta'ala. Dan penceramah yang seperti itu pasti nggak akan mohon ampun dia kepada Allah Ta'ala. Merasa bersalah. Dia nggak akan merasa bersalah. Dan dia menjadi catatan buruk bagi dia. Khususnya adalah kebenaran yang dianggap benar oleh Allah Ta'ala. Itu tauhid. Makanya kalau siraman kolbu itu tidak begitu disukai ya normal. Karena kajiannya memang kajian sulit. Ustadz, kalau memang tidak ada waktu khusus untuk kajian tauhid, apakah Ustadz dalam menangani narasumber ini diselipi juga nasihat-nasihat tauhid atau enggak? Iya sama, sebenarnya kan begini. Jadi selama ini orang Islam banyak yang tidak tahu. Saya bilang banyak yang tidak tahu bahwa orang sakit itu, banyak orang Islam bercerita sakit itu ujian. Iya, saya jawab iya. Nggak cuma sakit kok Ustadz, orang seneng itu juga ujian. Jadi jangan ngomong sakit itu hanya ujian. Ngomongin juga bahwa orang seneng dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala itu juga ujian. Cuma kalau orang dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala dari sisi Allah diujinya, bisa aja dari pekerjaannya, sehingga orang itu merasa kalau rezekinya itu bertambah terus itu, dia selalu mengaku nggak bahwa rezeki itu dia dapat dari kerja kerasnya. Itu ujiannya. Kalau dia sudah seperti itu nggak lulus. Itu ujian. Tapi yang itu jarang sekali dibahas oleh para pendakwah itu. Nah, di sini sakit itu juga ujian, sama. Katanya ujian itu bisa meningkatkan iman. Iya kalau itu diselesaikan. Iya, kalau nggak diselesaikan nggak dapat. Iman itu nggak akan ditingkatkan. Nah, sakit itu ujian dari mana? Ujian dari musibahmu. Musibah dari mana? Musibah dari amal perbuatanmu yang salah. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Sakit itu adalah ujian dari perbuatan dosa. Dasarnya mana? Jelas dalam Quran. Tidak akan bahwa musibah itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi itulah yang harus kita ketahui. Jangan berhenti, sakit itu ujian. Sabar aja, kita tunggu loh. Kamu nggak menyelesaikan ujianmu, kamu membiarkan namanya. Sama seperti kasih ujian nikmat. Sabar aja. Sabar apa maksudnya? Itu harus dikerjakan itu. Sabar ditunggu, dikerjakan. Setelah diberi nikmat itu untuk apa? Harta seperti yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu. Itu untuk apa hartanya? Setelah dititipi harta itu ada ujub atau riya, ada kesombongan, ada pamer enggak? Ada pamer enggak dengan harta itu? Sama itu ujian. Seorang ada orang Haji J pengen sekali rumahnya kejual, pengen sekali udah doa, udah putus asa kejual, setelah kejual malah sombong, malah bangga, malah ini, kan sama aja. Apa yang mau diterima?
terima sekarang. Ujiannya itu manusia muslim itu harusnya paham semua. Dan kita sebagai pendakwah harus memberikan ilmu yang benar-benar bisa difahami dan lurus, jangan hanya cuma sekedar sakit itu ujian selesai. Enggak, teruskan aja. Masih banyak kok ayat yang perlu dibahas dari sakit itu. Nikmat itu ujian, iya. Dari mana? Kan itu masih banyak kok ayat yang harus dimunculkan dari itu. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya tauhid itu dipertaruhkan. Jadi kalau hanya cuma bilang sakit itu ujian, ya benar, tapi ya ngambang. Jadi nggak ada selesainya. Paling nanti kalau sakit ya ke dokter aja, selesai. Berarti percaya ngobatin itu dokter. Allah, dari mana Allahnya? Saya kan ikhtiar, bukan di situ titiknya. Bahwa dalam Quran itu sudah dijelaskan bahwa kalau kita berbuat dosa, banyaklah taubat. Insya Allah Allah akan mengampuni. Kalau Allah itu akan mengampuni beneran, sakit itu adalah unsur dari dosa, ya insya Allah kalau memang amal solehnya cukup, doanya khusyuk, istiqomah, ya Allah memberikan kesembuhan. Kan ketemu solusinya, tidak keluar jalur. Bukan merendahkan teman-teman yang di rumah sakit, enggak kok, enggak ada yang merendahkan. Kalau mau ikhtiar silahkan, tetapi jangan sampai kita itu meyakini ikhtiar kita atau hasil dari ikhtiar itulah yang menyembuhkan. Wah, itu syirik itu sudah mulai. Iya. Nah itu insya Allah itu bedanya rahasia batin dengan siraman kolbu itu. Siraman kolbu ada itu, kalau rahasia batin itu menyelesaikan masalahnya. Jadi menyelesaikan masalahnya istilahnya. Ustadz mungkin dapat informasi dari pihak MNC-TV, kenapa kok ditayangkannya malam nggak pagi gitu Ustadz? Apakah ada larangan ditayangkan pagi tentang rahasia batin ini Ustadz? Jadi memang kalau siraman kolbu itu pagi, jam-jam pagi itu memang dilarang oleh KPI itu untuk memunculkan hal seperti yang kesurupan. Ya, jadi tidak mendidik, atau bukan tidak mendidik sebenarnya. Saya juga tidak tahu, intinya bisa meracuni anak-anak lah. Seperti itu. Boleh-boleh, tidak ada masalah. Jadi penontonnya. Ya, penontonnya itu banyak yang anak-anak. Kalau pagi itu ya. Kalau pagi. Nah, kalau malam hari itu sudah diizinkan khususnya jam 11 itu yang dewasa. Makanya kalau ada show talk show itu yang pakai tank top pakai ini pakai itu di malam hari bebas. Karena anak-anaknya udah tidur. Dianggap sudah tidur. Dianggap sudah tidur. Ya lah, mau gimana, masa ada orang KPI juga nonton di rumah ya kan. Nah, Pak Ustadz, mengenai tadi rahasia batin, itu kan penanganannya Pak Ustadz langsung kepada jin. Pak Ustadz kan tidak bisa lihat jin ya. Bagaimana Pak Ustadz bisa tahu atau yakin bahwa itu di dalam tubuh itu tuh ada jin, ada dajjal gitu? Dari sisi yang sebelah mananya itu? Ya, sebenarnya itu belajar saja. Jadi jin itu sama seperti kalau kita itu merem nggak tahu. Kita ini apa nih saya pegang. Kamu yang bisa lihat kan cangkir. Cangkir. Ya. Kan saya megang. Oh, cangkir itu ada ini telinganya. Bentuknya apa? Oh, ini bulat. Kemudian ini apa? Diginiin. Ini cangkir ya. Ini apa nih? Suara kayak gini apa nih? Kan gitu ya. Kaca, gelas, apa keramik itu kan sama gelas itu kan lama-lama tahu. Beda. Nah, walaupun tidak bisa, walaupun belum diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat, tapi kalau sudah, oh ini jin dari mana? Itu dari kalimat yang keluar, apalagi itu kan jelas kalimatnya. Jadi insya Allah kalimat yang jelas itulah bisa ditebak bahwa ini sihir. Kemudian ini ilmu, atau ini dia merasa dirinya seperti itu. Kayak mamanya begini, ada orang kalau kesurupan tuh nangis saja, diajak ngomong nggak bisa. Banyak kasusnya seperti itu. Nah, nggak taunya memang dia kesurupannya menangis. Nah, ini dia kesurupan apa? Sebelum dia kesurupan dia ada masalah. Ada penyebab, ada masalah. Nah, masalah itu dia nangis di umur berapa? Kalau dia di umur di atas 45 atau 50 mamanya, atau ya begitulah ya. Kemudian biasanya saya tanyain pada saat sebelum itu saya tanyain, ibu dulu sering ada masalah dengan suami atau nangisnya sejak kapan itu dulu? Kalau dia bilang saya nangis kesurupan nangis ini sejak remaja Ustaz, berarti yang sama orang tuanya. Saya tanya, ibu merasa dulu
sering tidak disukai orang tua atau ibu merasa dibedain dengan saudara yang lain, nah baru dia ngomong iya. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Karena pada saat ibu itu merasa dibedakan dengan orang lain, saudara yang lain, dia sedih, nangis sendiri. Nah, suatu ketika dia tuh nangis di malam hari atau tengah malam atau sore hari, di titik nangis itu dia tuh panjang nggak pernah henti, dan dia sendiri masuklah jin yang khusus nangis. Oh, ikut nimbrung jinnya masuk ke situ. Ya, karena dia suka nangisnya itu. Sehingga masuk, nyurupinlah pada ibu tersebut. Dan itu atas izin Allah, jin itu. Ya, semua itu atas izin Allah. Jadi intinya adalah itu yang terjadi tetap atas izin Allah. Semua yang terjadi, termasuk sihir. Sihir terjadi itu atas izin Allah. Yang pertama kali dirusak itu biasanya adalah syariatnya, sering ke orang pintar, ngamal-ngamalin ini, baca ini, punya ilmu ini, ya itu rusak dulu sudah. Nah, nanti sihir gampang sekali masuk, sangat gampang, insya Allah seperti itu. Jadi walaupun saya belum diizinkan tahu ya, lihat jin, tapi ya hafal aja itu jin, itu dari ini. Dajjal itu kan kalimatnya bisa didengar. Oh, ini Dajjal, insya Allah. Karena jin nggak ada yang aneh-aneh, kalimatnya itu seperti orang seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada persoalan menurut saya sih. Itu hanya latihan, sama seperti mau sepeda motor itu gini. Oh ya, itu kan tahu ini namanya sepeda motor begini ya gitu. Itu kan belajar aja. Sejak dulu sih belajar, bukan tiba-tiba saya bangun tidur terus bisa gini. Oh, nggak bisa. Itu kan kata orang-orang gila. Nggak bisa. Itu orang gila itu yang bikinnya gila. Kalau saya bilang gitu, gila aja orang itu. Ya enggak, ya belajar ini betul-betul tauhid yang dipelajari serius. Sejak kapan? Ya sejak kecil saya belajar. Bukan dari kemarin saya. Enggak. Ustaz, satu lagi Ustaz tentang rahasia batin. Tadi Ustaz bilang kan harus yang kesurupan gitu kan. Nah, kalau ada yang benar-benar kesurupan, itu mau daftarnya kemana dan bayar nggak tuh Ustaz? Sebenarnya kalau di MNC TV sendiri itu sebenarnya menurut yang saya dengar itu nggak bayar sih. Nggak bayar. Cuma yang wallahu a'lam ya, saya nggak tahu. Intinya kalau di MNC TV nggak bayar. Ya, untuk tampil di TV itu. Kalau bisa, ya intinya kalau untuk tampil TV nggak bayar. Tapi ya nggak tahu, karena yang namanya jual rumah itu kalau lewat makelar kan bayarin makelar. Gimana sih? Saya juga nggak tahu. Biaya transport. Nggak apalah Sukses fee. Kan gitu ya. Daftarnya ke MNC TV. Daftarnya ke MNC TV. Iya, ke MNC. Biasanya nanti ada nomor untuk daftar. Nomor untuk daftar. Nanti. Di mana kita tahunya terus? Ya nanti sampai sekarang saya minta MNC juga nggak dikasih. Maksudnya ingin ngumumin juga gitu? Iya, sebenarnya saya pengen ngumumin, tapi ya nggak tahu, ya sudahlah, biarin aja. Saya juga sebenarnya juga mau bantu, mau bantu suksesnya ini dia, tapi ya saya minta ya nggak ada nomornya nggak, ya sudahlah, kita ngobrolin aja dulu. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya, cukup ya? Mas Eko ada yang mau ditanya mengenai rahasia? Cukup Mas. Cukup ya? Tinggal kita saksikan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz Danu penjelasannya mengenai acara yang akan segera tayang di MNC TV nanti Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikian tadi bincang-bincang kami mengenai satu acara nanti yang akan ditayangkan di MNC TV oleh MNC TV Rahasia Batin, yang nanti di situ guru kita Pak Ustadz Danu sebagai sebagai pokok dari acara itu ya Pak Jojo ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan silahkan disimak lagi, nanti ditonton juga di MNC TV sambil melihat di mana bisa mendaftar bagi saudara-saudara kita yang ingin sembuh atau pernah sakit dan ingin sembuh, nanti silahkan ditonton terus di MNC TV. Baik. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.